Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan wajah sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, masih di bulan kemerdekaan, kami mengangkat tema-tema yang bertalian dengan kemerdekaan. Kali ini kami ambilkan dari Merdeka bagian ketiga, Sabdana ke-18.399, di mana syair ini atau sabdana ini niscaya kami harus jujur mengakui merupakan refleksi sekaligus aktualisasi dari gaya penulisan sastra yang kami kenalkan dengan sabdana. Merdeka bagian ketiga. Bebas dari penjajahan, para tokoh menyatakan merdeka. Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi bangsa. Segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa negara, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan bangsa-bangsa, damai abadi berkeadilan sosial, harapan Indonesia merdeka. Merdeka didasarkan Undang-Undang Dasar Bangsa Negara Indonesia. Pemirsa, ketika kita mencoba untuk memahami visi Indonesia, kita ambil salah satunya yakni adalah memajukan kesejahteraan umum. Di sini uraian panjang lebar ketika sidang BPUPK atau BPUPKI, semua tokoh-tokoh pendiri bangsa hanyut di dalam upaya ideal untuk merumuskan dasar negara, sekaligus juga nantinya setelah dasar negara itu, maka Undang-Undang Dasar 1945. Dan ingat bahwa kita awal merdeka itu adalah Republik Indonesia. Kemudian nanti perjalanan sejarah sampai dengan Republik Indonesia Serikat, sampai dengan kembali ke Republik Indonesia dan mosi integral Muhammad Natsir dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita hanya berbicara dengan satu hal saja, yakni adalah memajukan kesejahteraan umum. Ada hal menarik yang disampaikan oleh panggilan populernya Pak BY. Beliau adalah salah satu staf di Universitas Brawijaya Malang. Kalau kita mengenal sepintas hanya say hello, ya, hanya sekedar monggo atau assalamualaikum, maka tidak ada kesan dari seorang BY. Namun ketika seorang BY diajak berbicara, maka tak jarang
mutiara-mutiara hikmahnya keluar sebagai bagian anak bangsa yang cerdas. Jadi jangan sampai di dunia pendidikan, institusi pendidikan tinggi terutama, ya, meremehkan kehadiran saudara-saudara kita yang ada di lapangan kerjanya. Karena orang-orang yang cerdas tidak akan pernah meremehkan, apalagi jika cerdas didasari dengan iman dan ilmu pengetahuan. Maka apa yang dititipkan oleh Allah akan menjadi pegangan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilmah darajah. Orang yang beriman itu, yang memiliki dasar keimanan dan ilmu pengetahuan, maka diangkat derajatnya lebih tinggi dari orang-orang yang lainnya. Siapa itu? Apakah yang bergelar profesor, doktor? Tidak. Tetapi mereka yang tanggap terhadap lingkungannya. Dan kami narasikan dalam Mutiara Hikmah Sesepuh Jawa. Percakapan kami baru saja, wawancara kami baru saja dengan Pak Biye. Wong bodho kalahe karo wong pinter. Wong pinter kalahe karo wong ngerti. Wong ngerti kalahe karo wong sugih. Wong sugih kalahe karo wong kuwasa. Wong kuwasa kalahe karo wong sugih. Wong bodho, wong pinter, wong ngerti kalahe karo donya brana. Ini bukan kalimatnya Pak BY. Ini kami teruskan ya, masih ada satu. Donya brana sak kabeh kalahe karo Kang Maha Kuwasa. Nah, pemirsa, ketika kita berbicara memajukan kesejahteraan umum, Pak BY mengajukan satu argumentasi cerdas. Mengapa banyak guru besar, banyak doktor, dan sudah puluhan tahun fakultas teknik berdiri, fakultas ilmu komputer berdiri, kok tidak punya gregah, kok tidak punya semangat untuk membuat gadget atau gawe. Ini karena beliau tadi diilhami oleh wawancara atau podcast di mana harga dasar iPhone atau harga produk dasarnya itu menurut beliau itu hanya Rp15.000. Ya. Karena produk massal itu biasanya lebih murah. Beda dengan ukir-ukiran Jepara dan yang lainnya. Karena itulah Pak BY mempertanyakan. Dan kami memberikan jawaban dengan mutiara Jawa tadi, ya. Jadi apa? Wong bodho itu kalahe karo wong pinter. Jadi sistem atau lebih tepatnya struktur demokrasi yang dipilari oleh liberalisme dan kapitalisme itu sebenarnya tidak membuat orang cerdas, tapi membuat orang itu bodoh. Kenapa? Kita lihat, jika wong bodoh itu dikalahkan dengan orang pinter, maka orang yang pinter itu dikalahkan oleh orang yang ngerti, yang cerdas. Nah, orang yang cerdas itu akan dikalahkan oleh orang yang sugih, konglomerat. Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter itu bisa bahasa sederhananya bisa dibeli. Inilah yang saya sebut parolisme. Jadi orang-orang cerdas, orang-orang pinter ketika keimanannya luntur maka bisa dibeli. Ini bahasa lainnya adalah orang intelektual atau intelektual yang melacurkan diri. Kisah Hammam sangat legendaris di dalam Islam. Ya. Jadi melacurkan diri, kecerdasannya, keilmuannya itu demi menegakkan tahta
kuasa Ramses atau Firaun. Jadi wajar kalau ada ungkapan di Jawa Nusantara ini, ada orang ngerti, ada orang cerdas itu kalah dengan orang yang kaya. Karena apa? Kecerdasannya itu bisa dibeli untuk membuat orang lain bodoh. Wong sugih kalai karo wong kuwasa. Orang yang kaya itu kalah dengan orang yang punya tahta atau sedang berkuasa. Mengapa disebut kalah? Disebut kalah itu karena dia tidak bisa mengatur. Nah, supaya bisa mengatur, maka orang yang wong kuoso kalai karo wong sugih. Dibeli tadi. Imannya dibeli, kecerdasannya dibeli, pengaruhnya dibeli untuk mencari massa. Karena itulah tidak perlu heran jika fakultas-fakultas bergengsi tidak melahirkan orang-orang yang kredibel, orang-orang yang memiliki kecerdasan kemudian bisa disuguhkan ke masyarakat, karena sistem demokrasi memang sudah dipilari oleh liberalisme kapitalisme. Ya. Lagi-lagi kami harus mengutip hasil riset Francis Fukuyama tahun 1992. Nah, kalau orang yang punya tahta sudah kalah dengan orang yang kaya, maka orang yang bodoh, orang yang pinter, orang yang ngerti, semua orang tadi itu kalahnya dengan orang yang punya Tunyo Bruno. Artinya dia punya harta, punya tahta di dalam kepemilikan harta itu. Punya media massa, punya sosial media untuk membuat isu-isu politik, ya. Jadi isu-isu kebohongan agar rakyat itu memberikan dukungan. Karena itulah ada kelompok-kelompok yang merelakan diri untuk mengusung orang-orang tertentu berdasarkan minat pasar. Pasar apa? Pasar demokrasi, demokrasisme, pasar liberalisme, kapitalisme. Donya Brono sak kabeh kalih karo nasib yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, kalau Islam mengajarkan jika ada permasalahan, kamu mengalami jalan buntu, kembalilah kepada Al-Quran. Sekali lagi, Pancasila bukan Al-Quran, bukan Bhagavad Gita, bukan Tipitaka, bukan Sisu, bukan Sabtodharma dan yang lainnya. Bukan. Tetapi Pancasila itu diambil saripati untuk bernegara, berbangsa, bernegara itu dari seluruh ajaran-ajaran agama dan kepercayaan. Sehingga cukup kita dengan Pancasila dan ragam peraturan perundangan termasuk ketetapan-ketetapan MPR RI sampai dengan peraturan daerah itu niscaya mengakomodasi nilai-nilai luhur agama dan kepercayaan sehingga terwujudlah kemerdekaan dan mensejahterakan, meningkatkan atau memajukan kesejahteraan umum itu bisa dicapai manakala rakyat berdaulat, pemimpin berdaulat. Kalau penguasa tidak punya kedaulatan, karena penguasa itu pasti didikte oleh konglomerat atau orang yang kaya. Jadi kepemimpinan itu kuat manakala dipegang oleh orang-orang yang memiliki amanah. Dan ketika orang-orang yang memiliki amanah itu memimpin satu negeri,
satu daerah, maka daerah itu insya Allah dijamin adil sejahtera. Kemiskinan apa tidak ada? Pasti tetap ada. Karena 8 golongan yang ada di dalam Al-Quran sampai kiamat tetap akan ada. Tetapi limitasi, ya, pengendalian dari kemiskinan itu ada. Dan lebih dari itu, jumlah orang miskin tidak selalu bertambah, tetapi insya Allah bisa berkurang. Jadi Indonesia Merdeka adalah Indonesia yang memiliki visi memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum bukan untuk satu golongan tertentu, kelompok agama tertentu, kelompok kepercayaan tertentu, kelompok orang tertentu, tidak. Tetapi yang namanya kesejahteraan umum adalah kesejahteraan yang di dalamnya ada orang-orang yang merdeka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Indonesia merdeka ke depan lebih baik dari hari ini. Tidak berarti hari ini itu buruk, terburuk, tidak. Tetapi kita selalu ingin meningkatkan kebaikan-kebaikan, kesejahteraan-kesejahteraan. Tidak ada pembangunan satu bangsa dan negara yang berhenti, tidak berkelanjutan. Oxdonnell pun menulis di dalam studi tentang Orde Baru, Indonesia Peyem Soeharto, Indonesia milik Soeharto. Beliau mengatakan, terlalu besar Indonesia jika dimiliki oleh satu orang. Tetapi Oxdonnell pun mengatakan bahwa pengaruh Soeharto tidak akan berhenti pada masa berakhirnya Orde Baru, tetapi akan terus ada sampai dengan generasi silih berganti. Terima kasih, mohon maaf jika ada tutur yang kurang teratur, kata yang kurang beretika. Tutur sapa bijak untuk meningkatkan pemahaman berbangsa bernegara adalah niscaya. Indonesia merdeka jaya selamanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada kesamaan